Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun fi syuruti tahrimi. Fasal tentang syarat-syarat daripada takbiratul ihram. Syarat-syarat daripada takbiratul ihram. Salah satu rukun sholat itu setelah niat, yakni membaca takbiratul ihram. Bacaannya Bu, Allahu Akbar. Artinya tahu Bu, Allahu Akbar? Tahu ya? Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Itu disebut dengan takbiratul ihram. Jadi ketika kita sholat, maka hukumnya wajib sebagai rukun kita memulai sholat dengan takbiratul ihram. Makanya ulama-ulama fikih mendefinisikan sholat itu, sholat dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Kan ada ulama yang mengartikan kenapa sholat dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Apa artinya? Apa maksudnya? Nah, takbir itu artinya membesarkan Allah, Allahu Akbar. Kata ulama-ulama mutasawwifun, ulama tasawuf. Nah, ulama tasawuf itu namanya mutasawwifun. Kalau ulama-ulama fikih disebut dengan para fuqaha. Nah, kalau ulama hadis namanya muhaddisin. Kalau ulama tafsir disebut mufassirin, gitu ya. Nah, kata ulama tasawuf, Allahu Akbar itu maknanya wa kullu ma siwallahil asghar. Semua selain Allah adalah kecil. Yang besar hanya Allah. Jadi ketika kita mulai sholat, kita takbir, itu artinya kita sedang membesarkan Allah dalam sholat. Semuanya kecil, kita tinggalin. Tuh, takbiratul ihram artinya kita membesarkan Allah, mengharamkan yang lain kecuali kita fokus hanya sholat saja. Tapi kebanyakan orang sekarang, ya Bu ya Pak,
Banyak yang tidak mentakbirkan Allah dalam hidupnya. Banyak yang hanya membesarkan harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Buktinya kalau panggilan Allah datang, mereka pada asik urusannya masing-masing. Padahal kalau dia tahu itu yang maha besar Allah, harusnya dia tinggalin. Yang kedua, sholat ditutup dengan salam. Salam itu artinya doa. Jadi kita doa. Nah, kita nengok kanan, kita nengok kiri. Maksudnya apa? Maksudnya kita memberikan doa kepada yang kanan, saudara kita, maupun yang di kiri. Tuh. Jadi orang sholat itu orang yang selalu menebar kedamaian, yang menebar keselamatan bagi saudaranya, gitu. Bukan merugikan saudaranya. Itu orang sholat. Nah, kalimat takbir ini, Allahu Akbar, itu di dalam ulama-ulama fikih itu nggak boleh sembarangan kita takbir sholat. Itu ada ilmunya, ada syarat-syaratnya. Nggak boleh sembarangan Allahu Akbar, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, maka malam ini nih coba kita bermuzakaroh ya Pak ya, saling tukar pikiran, saling mengingatkan di antara kita. Jadi saya nggak merasa saya ngajar, ini kita saling belajar, saling mengingatkan. Apalagi di sini banyak ustadz. Alhamdulillah ada guru kita nih, orang tua kita Bapak Ustadz Effendi Hadis. Nah ya, baru datang alhamdulillah. Beliau alhamdulillah hadir juga ya. Sini Pak duduknya Pak, nggak ada ya tempat. Beliau alhamdulillah. Beliau dulu ikut sama saya bareng di Nurul Amal ya Pak ya. Alhamdulillah. Waktu masih ngajar di Nurul Amal. Nah, takbiratul ihram, syurutu takbiratil ihrami sittata asaro. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Syarton bal sab'ata asaro. Bahkan syaratnya ada yang mengatakan 17. Syarat membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, syaratnya ada 16. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, al-awalu antaqa'a halatal qiyami fi fardi, yaitu melaksanakannya halatal qiyami ketika berdiri fil fardi pada sholat fardu. Jadi kita ngucapin Allahu Akbar itu ketika berdiri sholat. Kalau kita duduk nggak sah takbirnya, kecuali kita memang uzur, sakit, nggak bisa duduk, sholat berdiri, bisanya sholat duduk, maka sah baca takbiratul ihram. Jadi syarat pertama membaca takbiratul ihram adalah harus berdiri pada sholat fardu. Gitu ya. Ai ba'dal intisabi, yaitu setelah tegak berdiri. Wasani, yang kedua, antakuna bil arabiyati, adalah membaca takbiratul ihram itu yang kedua dengan bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa ajam. Ajam itu bahasa di luar Arab, namanya ajam. Indonesia, Malaysia itu bahasanya bahasa ajam namanya, bahasa Arab. Nah, takbiratul ihram nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Sholatnya Allah yang maha besar, nggak sah. Sholatnya nggak sah. Ya, nggak boleh. Ai lil qadiri alaiha, yaitu bagi orang yang mampu mengucapkannya. Saya rasa kalau Allahu Akbar mah semuanya juga mampu, ya kan? Masa ada orang yang nggak bisa Allahu Akbar aja, gitu kan? Nah, Allahu Akbar
dibaca pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Betawi boleh nggak, Bu? Sholat Allahu Akbar nggak sah. Allah yang gede banget nggak boleh ya, atau gede jasa, kata orang Tangerang gede jasa. Orang Tangerang kan kalau gede, Ustadz Effendi pakainya jasa ya, gede banget, ganteng banget, abang ganteng jasa gitu. Orang Selembaran kalau ngomong abang gitu. Kalau ada kapal mau nebak, TV saya di rumah pada ngedredek banyak itunya, banyak ngerenyak. Orang sini ngerenyak ya, orang Dadap mah ngedredek. Ya, nah nggak boleh. Atau pakai bahasa Padang kayak Bang Peri nih, ya kan? Pak Edi juga ada darah Padangnya juga ya nggak? Allah nanggadang nggak boleh, nggak sah. Ya harus Allahu Akbar. Ya pakai bahasa Arab. Wasalisu yang ketiga antakuna bilabzil jalalah. Yang ketiga syaratnya takbiratul ihram dengan lafaz jalalah. Lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah, Bu? Yaitu lafaz Allah. Jadi lafaz Allah itu disebut dengan lafzul jalalah. Tuh, lafzul jalalah Allah. Nggak boleh pakai. Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ai fala yasihu ar-rahmanu akbar. Maka tidak sah sholat itu diganti Allahnya dengan ar-Rahman. Sifat Allah, nama Allah yang lain. Ar-Rahmanu akbar, Ar-Rahimu akbar, nggak sah. Tapi harus pakai lafaz jalalah, Allahu Akbar. Kenapa harus pakai Allahu Akbar? Kan Ar-Rahman juga sifat Allah, ya kan? Allah juga kan sama sifat dan namanya Allah. Nah, kata ulama bahwasanya lafaz Allah itu sudah mencakup seluruh sifat-sifat Allah. Kalau kita pakai Ar-Rahman, Ar-Rahmanu Akbar, itu Ar-Rahman artinya maha pengasih ya, maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahman, Nirrohim, maha pengasih, maha penyayang. Itu hanya Allah dilihat dari segi penyayangnya saja. Tapi kalau menyebut nama Allah itu sudah menggambarkan, mencakup seluruh sifat-sifat Allah. Allah itu siapa yang ngasih nama Allah? Ayo Bu, siapa yang tahu Bu? Pak, siapa yang ngasih nama Allah? Ayo, yang pertama-tama ngasih nama Allah. Yang ngasih nama ya Allah. Allah yang ngasih nama. Di Quran disebutkan innani anallah la ilaha illa ana, gitu kan? Innani anallah, aku adalah Allah. Allah yang ngasih nama. Innani anallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi Allah yang ngasih nama. Ada yang mengatakan lafaz Allah itu asalnya dari kata ilaha, ya'lahu, artinya menakjubkan. Karena Allah itu disebut Allah karena ciptaannya begitu menakjubkan. Tuh, ilaha, ya'lahu, ya Allah. Bahkan lafaz Allah itu kalau dihapus satu-satu, dia tetap Allah. Tuh. Lafaz Allah kalau dihapus, Allah kan alif, lam, ha, ya alif, lam, ha. Coba dihapus alifnya kita hapus. Jadi apa tuh? Lillahi, artinya kepada Allah. Kita hapus lagi lamnya. Alifnya hapus, lamnya hapus. Jadi apa tuh? Lahu, bagi dia. Dianya siapa? Allah. Tuh. Lamnya hapus lagi. Tinggal domir ha. Hu artinya apa? Dianya siapa? Allah. Nah, artinya apa? Artinya Allah nggak bakalan bisa hilang dari dalam diri kita, gitu.
nggak bisa hilang karena di dalam diri kita sudah ada disebut dengan fitrah, suara ketuhanan, potensi ketuhanan, fitrah. At-tahiyya al-mutahayyanu biqabuliddin. Fitrah itu adalah potensi menerima kebenaran. Jadi sebenarnya potensi-potensi ketuhanan udah ada dalam diri kita. Selama manusia masih punya rasa takut, maka manusia nggak akan pernah bisa lepas dari Tuhan. Nggak bisa. Orang ateis cuma ngaku doang mulutnya, saya nggak percaya sama Tuhan. Tapi perbuatannya tetap dia nggak bisa. Buktinya di Korea Utara. Orang Korea Utara kan komunis. Dia nggak percaya sama Tuhan. Tapi setiap hari Sabtu, Bu Esti, anak-anak TK di sana itu pada doa ziarah ke kuburan pemimpin Korea Utara sambil ngangkat tangan. Lah, ngangkat tangan dia doa sama siapa? Dia nggak percaya sama Tuhan. Nah, berarti kan ngangkat tangan ini tradisi keagamaan. Nggak bisa. Manusia nggak bisa meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, jadi ada yang mengatakan begini nih. Sesungguhnya kita ini tidak ada, lalu kita ini diadakan sama yang ada. Yang ada Allah. Jadi dulunya nih kita nggak ada, diadakan sama yang ada. Yang ada sebelum lafat ada sudah ada. Yang ada sebelum lafat ada udah ada. Tuh. Ada ulama yang mengatakan begitu tuh. Yang ada sebelum lafat ada sudah ada. Tuh. Kita menggunakan lafat ada karena ada yang ada. Tuh. Bingung kan? Apalagi saya. Atau kita menggunakan lafat tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada adalah yang ada. Waduh, tambah bingung lagi kita. Ya, jangan tinggi-tinggi ya Bang Peri ya. Ngajinya mah kita mah yang halus-halus aja ya, yang ringan-ringan aja dah. Nah, lafat jalalah tuh Allah itu disebut dengan lafat jalalah. Maka sholat itu takbir wajib menggunakan lafat jalalah. Warabi'u yang keempat kaunuha bilabzi akbar, menggunakan lafat akbar. Jadi Allahu akbar. Nggak boleh umpamanya lafat pala yakfi Allahu kabirun, tidak cukup menggunakan lafat Allahu kabirun, nggak boleh. Kenapa? Li'afati ta'zim, karena menghilangkan keagungan gitu. Jadi Allahu akbar. Wal khamisu yang kelima at-tartib bainal lafzoini, yaitu tertib urutannya di antara dua lafaz. Fala yakfi, maka tidak cukup Allahu akbar. Akbaru Allah. Dibalik. Harus tertib. Allah baru kemudian akbar. Allahu akbar. Nggak boleh dibalik. Khobarnya duluan, mubtadanya belakangan. Jadi Allah kan mubtada tuh. Akbar kan khobar tuh. Dibalik. Akbaru Allah. Nggak boleh. Nggak sah sholatnya. Ya, nggak boleh. Harus tertib. Wasadisu yang keenam, alla yamudda hamzatal jalalah, tidak boleh memanjangkan huruf hamzah pada lafaz jalalah gitu. Fa in maddaha, apabila dia panjangin lafaz jalalah, hamzahnya panjang, Allah, nggak boleh. A-nya nggak boleh dipanjangin, alifnya, hamzahnya. Allahu akbar. Ada nggak yang jadi imam begitu tuh? Nah, kalau ada imam begitu tuh nggak sah takbirnya, takbiratul ihramnya nggak sah. Panjang A-nya. Harusnya yang panjangnya Allah yang panjangnya, ya nggak sah.
fala tantakidu salatuhu, maka tidak sah salatnya. Tuh. Karena kalau merubah maknanya itu bisa merubah makna tuh. Kalau pakai Allah itu merubahnya bukan Allah itu. Kalau pakai a itu jangan-jangan itu nanti berubah jadi kalimat tanya. Kalimat namanya dalam bahasa Arab lil istifham. Kalimat tanya Allah. Tuh, Allah. Oh, pakai apakah? Hati-hati. Oh, bahaya itu. Ya. Wasabi'u yang ketujuh, adamu madda ba'il akbar. Tidak boleh memanjangkan huruf ba. Kalau qala Allahu akbar, nggak boleh. Lam tantakid salatuhu, maka tidak sah salatnya. Tuh, nggak boleh bacaan Allahu akbar, banyak yang panjang, nggak boleh. Maka salatnya tidak sah, gitu. Ya. Bahkan kata ulama, akbar itu akbar kalau baknya panjang itu bikasril hamzati ismun min asma'il haid, itu nama-nama dari haid. Nah, kalau akbar, ikbar itu nama-nama dari haid. Nah, itu nggak boleh, udah berubah makna. Tuh. Walau ta'ammada, apabila dia sengaja ngucapin begitu tuh, zalika kafaro, maka hukumnya kafir. Nauzubillah min. Hati-hati, nggak boleh baca Allahu akbar, banyak dipanjangin nama dia. Itu nama-nama haid, perempuan haid. Tuh, maka dia menjadi kafir kalau sengaja dia melakukan itu. Tuh, makanya itulah kita perlunya ngaji ya Pak Ustadz ya, biar kita tahu, biar kita paham. Ya, ini masalah sholat penting sekali. Kita ngajinya jangan yang tinggi-tinggi dulu, ya Bang Nang ya. Yang dasar-dasar dulu. Kalau dasarnya udah bagus, sudah paham, baru kita ngaji yang lebih tinggi. Tuh. Wasaminu yang ke-8 alla yusaddidal ba'a, yaitu tidak boleh mentasdidkan huruf ba. Falau saddada bi'an qala Allahu akbar, ba-nya dipakai tasdid. Allahu akbar, pakai akbar, nggak sah. Ya, nggak boleh. Ba-nya dipakai tasdid, nggak boleh. Watasi'u yang ke-9 alla yazida wawan sakinatan au mutaharikatan bainal kalimataini. Nggak boleh nambahin huruf wawu di antara Allahu akbar. Allahu wa akbar, pakai wawu tengah-tengahnya. Allahu wa akbar, nggak boleh. Gitu. Maka tidak sah. Cukup Allahu akbar. Nggak boleh ditambahin wawu. Wal asiru yang ke-10 alla yazida wawan qoblal jalalah, menambahkan huruf wawu sebelum kalimat jalalah, sebelum lafaz Allah tambahin wawu, itu juga nggak boleh. Wallahu akbar, nggak boleh, ya cukup Allah, nggak boleh ditambahin. Fala tantakid salatuhu, maka tidak sah salatnya. Yang ke-11 wal hadi asar alla yaqifa baina kalimataini at-takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan, yaitu berhenti di antara dua kalimat. Enggak boleh dua kalimat Allahu akbar harus disambung. Allahu akbar, nggak boleh berhenti, walaupun berhentinya sebentar,
maupun lama. Allah Akbar nggak boleh, nggak boleh. Atau berhentinya sebentar. Allah Akbar, apalagi berhenti lama. Allahu Akbar, nggak boleh, nggak sah takbirnya. Tuh, nggak sah takbirnya, nggak boleh. Yang ke-12, wasani asaro al an yasma'an nafsahu jami'u hurufiha, yaitu mendengar, dia mendengar dirinya itu semua huruf-hurufnya. Allahu Akbar, dia dengar huruf-hurufnya. Wasalisu asaro yang ke-13, dukhulul waqti bil muakkiti, yaitu masuknya waktu sholat. Jadi ketika dia Allahu Akbar, udah masuk waktu sholat. Jangan kita takbir belum masuk waktu. Jam 11 kita takbir Allahu Akbar sholat johor, orang belum masuk waktu, ya kan? Nggak boleh, nggak boleh, nggak sah, nggak dapat pahala. Sama kita kondangan ya Bu ya, kondangan jam berapa? Jam 10 ya, kita datang jam 8, boleh masuk nggak tuh? Belum, nggak boleh makan, ya kan? Sama kondangan jam 1 di gedung, kita datang jam 3, orang udah pada selesai kita datang, ya kan? Ya makanannya udah habis, ya kan? Pahalanya udah nggak ada. Begitu juga orang sholat, kayak orang kondangan, sholatnya terlambat mulu. Kayak orang kondangan datangnya belakangan mulu, tuh, ya. Yang ke-14, warabi'u asaro, mengucapkannya itu iqa'uha halal istiqbali, yaitu menghadap kiblat. Nah, jadi syaratnya takbiratul ihram yaitu menghadap kiblat. Wal khamisu asaro yang ke-15, yaitu tidak ada alla yukhilla ay yubsida, artinya tidak rusak biharfi min hurufiha, daripada huruf-hurufnya Allahu Akbar. Nggak boleh ada yang rusak. Yang wasadisu asaro yang ke-16 yang terakhir, takhiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Takbirnya makmum itu setelah takbirnya imam. Jadi imam dulu takbir Allahu Akbar. Nah, tangan kita sunahnya ada di bawah kuping. Jangan Allahu Akbar. Wah, nggak jelas nih orang. Ya. Nah, di bawah kuping Allahu Akbar, imam dulu. Baru kita nih makmum. Kalau Pak Bambang jadi imam, Pak Bambang takbir dulu Allahu Akbar. Baru Pak Sugi Allahu Akbar. Baru Pak Samsudin Allahu Akbar. Nah, belakangan kita. Nah, karena imam itu yang harus kita ikutin. Sebab kenapa imam kita ikutin? Al imamu dominun. Kata Nabi, karena imamlah yang menanggung kita, Fatihah kita. Tuh. Ya Bu ya. Jadi ini ada 16 daripada syarat-syarat membaca takbiratul ihram. Saya kira cukup sampai sini dulu pembahasan kita. Kalau ada yang kurang paham, ya silakan dipertanyakan. Ya ibu-ibu, bapak-bapak. Udah paham kayaknya semua nih. Ya. Udah paham ya Pak ya? Luar biasa ya. Orang Nurul Huda emang luar biasa ya. Belum saya ngajar aja tadi saya tanya udah paham. Udah, luar biasa. Apalagi setelah ngajar, ya setelah ngaji, luar biasa. Jadi bapak-bapak sekalian, alhamdulillah malam hari ini yang hadir banyak nih Pak Ustadz Effendi yang hadir malam hari ini, berkah ya. Jadi silaturahmi kita. Jadi ngaji itu
bukan sekedar kita menambah ilmu. Kalau ilmu mah di mana aja banyak ya Mas Joko ya. Di YouTube juga banyak, di mana-mana banyak. Tapi yang penting adalah kita mencari keberkahan. Keberkahan daripada silaturahminya. Gara-gara ngaji kita bisa bersilaturahmi. Sementara silaturahmi kata Nabi panjang umur, murah rezeki. Orang yang mau bahagia hidupnya dua, panjang umur, rezekinya ada. Enak banget ya. Umurnya panjang sambil ngopi, badannya sehat, ya kan? Di kantong ATM masih ada sisa 18 juta. Lumayan. Iya. Di dompet sebelah sini nih di belakang masih ada 3,5 juta belum kepake. Ini di depan ada pisang goreng. Kopinya kopi kenangan. Luar biasa. Itulah ya, badan sehat, ya enggak? Mertua lewat juga enggak ngelihat. Enggak ngelihat. Mertua lewat. Ya, orang mertuanya udah meninggal. Tuh. Jadi bapak-bapak sekalian, jadi kita ngaji itu selain kita menghapus dosa-dosa kita, menambah ilmu kita, juga menambah keberkahan hidup kita. Nah, jadi bapak-bapak ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil